Ya. Kira-kira bagaimana rasanya jamaah sekalian di dalam rumah, tinggal serumah tapi diam-diaman. Ya. Apa enaknya, apa nikmatnya itu? Dalam syariat kita itu dibolehkan diam-diaman, marah-marahan, tapi ada batasnya. Berapa lama batasnya? 3 hari saja. Dan bagi suami istri, ya bagi suami istri, diam-diaman 3 hari yang dibolehkan ini terbatas. Artinya mereka diam-diaman tidak saling tegur sapa kalau tidak ada anaknya. Tapi kalau di depan anak-anaknya tidak boleh. Ini akan memberikan dampak yang buruk bagi anak-anaknya. Ya. Ya, kadang ya kalau dari dapur misalnya, atau ya istri di dapur, suami ada di depan, ini masih dalam marah-marahan ini. Ya, hari pertama gimana ini mau bategur sama suami, tapi aduh gimana ini. Si suami juga bategur istri gimana ini. Ya, dipanggil anaknya, "Nak, bilang dulu sama ibu, bikinkan teh," misalnya. Padahal ya, jaraknya dekat sekali. Ya. Pasti anak-anak kita itu akan lihat, kenapa ini? Ya. Padahal ada dekat-dekat ini. Ya. Itu menjadi tanda tanya bagi anak-anak kita. Apa yang sedang terjadi antara bapak dan ibu, antara abi dan umi. Ya. Apalagi berpapasan, ya, tegak saja jalannya. Ini pasti anak-anak kita akan melihat apa yang kita lakukan. Dan ini akan terbawa terus. Ya, kalau ada di antara kita yang seperti ini, maka ini menjadi bahan koreksi bagi kita semua jemaah sekalian. Ya. Ya. Ada pula di antara ya, suami, habis dia marah-marah di rumahnya, dia pergi. Ya. Dia tinggalkan istrinya tanpa memberi kabar sedikit pun. Entah dia di mana. Ya. Sampai berhari-hari pun tidak pulang. Ini termasuk keburukan. Ya, kalau 1 hari ya dia tinggalkan untuk mencari ketenangan, misalnya, aduh jangan dulu, masih emosi saya misalnya, tunggu ya, nanti agak reda-reda sedikit baru pulang, tapi ya, tetap ada kabar, ya saya ada di sini. Ya, dengan seperti itu ketika istri membaca WA, oh berarti dia masih, ya hatinya masih reda. Dia hanya pergi sebentar saja untuk menghilangkan, ya, melawan egonya. Ya. Tapi kalau sama sekali tidak ada kabar, ya ini gimana? 1 hari ditungguin, 2 hari ditungguin, ya. Semarah-marahnya istri jemaah sekalian, semarah-marahnya istri kita yang solehah, ya. Kita pergi, dia pasti akan menantikan kita. Dia akan bertanya-tanya, ada di mana suami saya ini, ada di mana suami saya ini. Walaupun dia tidak mau bertanya, ya, bertanya lewat media, ya, lewat WA, tidak mau dia menelpon, tapi dalam hatinya itu selalu bertanya-tanya, ada di mana suami saya ini. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya, kita berusaha untuk tidak menyiksa, ya, istri kita, pasangan hidup kita dengan meninggalkan mereka dalam kegalauan. Ya. Habis kita marah, habis bertengkar, lalu kemudian kita pergi tanpa ada suara, tanpa ada pemberitahuan. Lain halnya kalau istri kita melakukan perbuatan nusuz. Ini sudah bahasan kita dalam dosa-dosa atau kesalahan para istri. Kalau istri berbuat nusuz, maka suami, ya, boleh memboikotnya sampai dia meninggalkan perbuatan nusuznya itu. Ya. Tapi kalau hanya karena persoalan sepele lalu kemudian bertengkar, ya, lalu kemudian ya, suami pergi atau dia memboikot istrinya sampai berhari-hari, maka ini tidak layak. Ya. Kalau perbuatan nusuz itu adalah perbuatan pembangkangan kepada suami, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah kita sampaikan ya bahwa istri taat kepada suami itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Suami mempergauli istri dengan cara yang baik, suami mempergauli istri ya dengan adab, dengan akhlak yang baik, itu perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita para suami ini memperlakukan istri dengan perlakuan yang baik, dengan akhlak yang baik, ya, ingat, wah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sedang melakukan apa yang harus kita lakukan, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala
memperlakukan istri kita dengan perlakuan yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala. Pergauli mereka, ya, pergauli, sikapi istri-istri kalian dengan hal yang ma'ruf. Ya, dengan perbuatan-perbuatan, dengan sikap-sikap yang pantas untuk kita lakukan. Nah, kalau mendiamkan istri berhari-hari itu pantas enggak? Itu ma'ruf enggak? Ya, tidak ma'ruf. Ya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, beliau katakan sini bahwa seorang, ya, suami yang cerdas, ya, seorang suami yang berakal adalah suami yang mampu menguasai permasalahan di dalam rumahnya. Ya, suami yang mampu, ya, menguasai, ya, arena pertengkaran, ya, arena perselisihan. Dia mampu untuk menguasai itu. Artinya dia tidak memberi, ya, dia tidak memberikan apa, ya, pertengkaran itu kecuali porsi yang menjadi haknya. Ya, dia tidak memberikan respon dari apa yang dilakukan oleh istrinya kecuali sesuai dengan haknya. Ya, tidak berlebihan. Ya. Ya. Dia mengingatkan dengan cara yang baik, ya, tidak dengan apa? Tidak dengan bahasa yang kasar, ya. Apalagi kalau sudah sampai dengan pukulan. Ya. Ya, laki-laki yang pengecut, ya, laki-laki yang lemah ketika dia memukul istrinya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam rumah tangga kita, rumah tangga siapa saja, ya, kaum muslimin, ya, ataupun rumah tangga orang-orang di luar Islam, itu pasti ada masalahnya. Jangankan kita, rumah tangganya Nabi SAW itu juga ada masalahnya, ada problemnya. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa rumah tangga yang bahagia, ya, rumah tangga yang sakinah, yang penuh cinta kasih sayang, yang bahagia itu adalah rumah tangga yang tidak ada masalahnya, itu adalah, ya, suatu hal yang keliru. Ya, seorang yang mengharapkan, ya, dalam perjalanan rumah tangganya tidak ada masalah, itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin, ya, mengharapkan sesuatu yang mustahil. Ya, justru permasalahan terbanyak dalam kehidupan kita itu ada di dalam rumah tangga. Ya. Maka di sini dituntut seorang laki-laki, ya, dituntut seorang suami, ya, untuk menguasai, ya, persoalan-persoalan yang bakal atau yang mungkin terjadi dalam rumah tangganya. Ya. Dan, ya, ketika terjadi masalah, ya, tidak fokus kepada masalah, tetapi fokus pada apa? Penyelesaian masalah itu. Fokus pada solusi. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan supaya masalah ini hilang? Ya, supaya masalah ini berkurang. Ya. Ya, bukan mengorek-korek lagi untuk dijadikan masalah. Ya, sebagaimana poin yang sebelumnya tadi kita sebutkan. Ya. Cari solusi. Ya, kita, ya, ibaratnya kalau dalam rumah tangga, ya, dalam apa, pelayaran kita ini adalah kapten. Suami itu adalah kapten nakoda, ya, yang mengendarai kapal. Ya, kita mau bawa kemana kapal kita? Ya, istri kita, anak-anak kita, ya, ini adalah penumpang. Ya, tentu akan jadi masalah kalau penumpang mau berperan sebagai kapten. Ya, akan sengsara penumpang kalau mendapati kapten yang tidak piawai, mendapati kapten yang tidak tahu, ya, tidak tahu arena perjalanannya. Ya. Sehingga itu jemaah sekalian, ya, ini hal yang penting juga untuk diperhatikan oleh para ikhwah, ya, para akhwat yang belum menikah. Ya, siapkan bekal untuk mengarungi, ya, kehidupan berumah tangga. Karena perjalanan berumah tangga itu tidak kita atur hanya setahun 2 tahun. Ya, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Apakah berakhirnya itu dengan meninggalnya salah satu dari, ya, kita, ya, suami atau istri, ya, atau berakhirnya kita itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan perceraian. Kita tidak tahu. Ya. Maka, ya, nasihat saya kepada para ikhwah, ya, para akhwat yang belum menikah, persiapkan bekal. Ya, persiapkan bekal berkaitan dengan ilmu rumah tangga. Ya, karena, ya, setiap amal yang kita kerjakan itu, ya, membutuhkan apa? Membutuhkan ilmu. Ya. Ibadah yang kita lakukan itu membutuhkan pondasi ilmu.
Ya. Dan ibadah terpanjang yang dilakukan oleh kita adalah kehidupan berumah tangga. Ya. Itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan ilmunya. Jangan hanya berpikir bahwa dalam rumah tangga itu nikmat semuanya. Lah. Pasti banyak masalah. Ya. Ini ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kehidupan rumah tangga itu banyak problemnya, ya maka kita sebagai suami, sebagai qawam, ya sebagai pemimpin, ya dituntut untuk bisa menangani, bisa mengendalikan problem-problem yang ada dalam rumah tangga ini. Dan ini tentunya membutuhkan kebijaksanaan kita. Ya, membutuhkan ilmu, membutuhkan sikap bijaksana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Dan kita di dalam syariat Islam kita dididik, kita ditempa, kita diperintahkan untuk menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Kita tidak boleh mencari masalah, tidak boleh mencari musuh. Tapi kalau ada masalah, ada musuh, jangan lari. Jangan tinggalkan masalah, tapi dihadapi, diselesaikan. Itu sikap seorang mukmin, seorang muslim yang benar-benar dia mengikuti ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mencari musuh, jangan cari masalah. Tapi kalau ada masalah, ada musuh, jangan lari, jangan ditinggalkan. Hadapi dengan baik, hadapi dengan ilmu, hadapi dengan kejernihan akal dan kelapangan dada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya, dosa dari para suami pada istri-istri mereka. Ini kayaknya banyak yang kena ini. Sering berada di luar rumah. Sering berada di luar rumah dan jarang bercengkrama dengan keluarga. Banyak di antara kita yang seperti ini. Tanpa terkecuali, lebih senang di luar rumah daripada dalam rumah. Kalaupun sudah di dalam rumah, apa yang dibuat? Langsung angkat ini. Sudah berlama-lama di luar rumah dengan teman-teman, dengan circle-nya, dengan klub-klubnya, berbagai macam klub yang dia ikuti. Dia lupa di rumah ada istrinya yang menanti, ada anak-anaknya yang merindukannya. Pulang sudah malam, sampai di rumah juga tidak ada senyum kepada istrinya. Lalu kemudian langsung dengan benda kecil ini. Ini banyak terjadi pada kita. Ini menjadi bahan introspeksi kita jemaah sekalian. Tanpa terkecuali, kita semua lebih senang di luar rumah. Kalaulah yang kita lakukan di luar rumah itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan para suami, yang kita lakukan di luar rumah adalah hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk kita, memberikan manfaat kepada orang lain. Kita berlama-lama di luar rumah, maka kita beritahukan kepada istri kita, sampaikan itu kepada mereka. Kadang jemaah sekalian ini menjadi bahan introspeksi bagi saya khususnya. Saya itu kadang kalau ditanya oleh istri ada di mana, saya tidak jawab. Kayaknya laki-laki umumnya begitu ya. Kalau ditanya istri ada di mana, tidak mau jawab. Ini jadi bahan introspeksi juga buat kita. Dan kadang bahkan sering kalau saya pesan kepada istri, kalau saya ada urusan di luar sudah jangan ditanya. Tapi mungkin ini adalah suatu hal yang perlu untuk dirubah. Karena itu tadi kita sampaikan bahwa ketika suami berada di luar rumah, istri yang solehah, istri yang mencintai suaminya, dia akan bertanya-tanya, ada di mana suami saya. Lain halnya kalau istri yang yang posesif. Apa itu posesif? Sudah kita bahas itu selalu curiga dengan suaminya. Wah, jangan-jangan suami saya lagi begini, ditanya terus ada di mana, dengan siapa, apa? Allah musta'an. Ini tentu membuat tidak nyaman. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sering berada di luar rumah, jarang bercengkrama dengan keluarga. Ada ini tipe-tipe suami yang seperti ini. Kalau yang dia lakukan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa? Dia
sibuk dengan mengajar, ya, sibuk dengan berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, atau dengan pekerjaannya yang memang ya sudah tetap itu adalah pekerjaan untuknya sebagai apa maksabnya, ya. Dari situ dia menyambung kehidupannya, ya, maka ini tidak mengapa, tetapi dia harus seimbang, ya, harus menyeimbangkan apa yang dia lakukan di luar rumahnya dengan apa yang dia lakukan di dalam rumahnya, ya. Pembahasan ini kata penulis ya tidak menganjurkan atau tidak mengatakan bahwa suami itu ya harus lebih banyak di dalam rumah, tidak, ya. Tapi memang ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki itu tugasnya di luar rumah, dan perempuan tugasnya di dalam rumah. Tapi jangan sampai kemudian kita ya berlebihan, kita gulu, ya. Tapi lakukanlah ya keseimbangan itu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, poin ini ya, suami yang sering berada di luar rumah, jarang bercengkrama dengan keluarga, ya, ini merupakan ya perbuatan dosa atau perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh ya para suami. Dia ya di luar mendapatkan apresiasi yang baik. Wah, dia ini orang yang apa berjiwa sosial. Dia ini orang yang apalagi istilahnya humble gitu ya. Orang yang cepat akrab, ya. Orang yang kalau bercerita itu menyenangkan. Kalau mendengar jadi pendengar yang baik. Itu di luar. Dia dikenal dengan sifat seperti itu, ya. Tetapi di dalam rumah dia tidak dikenal seperti itu. Ya. Dan ini tentu ya kebahagiaan di dalam rumah, ya, seharusnya itu yang lebih diutamakan ya daripada kebahagiaan di luar rumah, ya. Karena kita mencari kebahagiaan di luar rumah, ya, kita akan mendapatkan yang mungkin sebatas itu saja ketika kita kumpul-kumpul dengan teman kita, ya. Kita kumpul-kumpul dengan klub-klub kita, dengan circle-circle kita, ya. Tapi yang ada di dalam rumah, ya, ini akan selalu membersamai kita ketika kita ada ya mendapatkan masalah, kita sakit, ya, di rumah, siapa yang mengurusi kita? Tidak mungkin teman-teman kita yang datang mengurusi kita dalam rumah, tapi istri kita, ya. Lalu kenapa kita mencari perhatian orang-orang di luar, sementara yang di dalam rumah kita abaikan, ya. Kita terkenal baik di luar rumah, tetapi di dalam rumah kita tidak baik, ya. Dan ini tentu keburukan. Sehingga itu sering dikatakan ya oleh para ulama kaum muslimin bahwa ya yang paling mengenali, yang paling mengetahui tentang profil, tentang diri kita siapa? Istri kita. Ya. Yang paling mengetahui tentang istri kita siapa? Ya kita sebagai suami. Bahkan orang tuanya ya tidak tahu seluk-beluknya, tidak tahu detailnya. Begitu juga kita, orang tua kita tidak tahu detailnya seperti apa. Orang tua kita hanya mengetahui detailnya kita ketika masih kecil. Setelah kita dewasa, siapa yang tahu? Kita sendiri. Setelah menikah, maka istri kita yang paling tahu tentang sikap kita, ya. Sehingga itu ditakbirkan di dalam Al-Quran bahwa suami itu adalah pakaian buat istri, dan istri juga adalah pakaian buat suami. Masing-masing itu memiliki rahasia masing-masing. Yang paling tahu tentang diri kita adalah pasangan hidup kita, ya. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, para suami yang menginginkan kebahagiaan, ya, jangan berlama-lama di luar rumah, ya. Kalaupun dia lama-lama di luar rumah, maka itu ada manfaat atau kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, ya. Kalau itu sudah menjadi aktivitas rutinnya, dia mengajar, ya, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau dia melakukan pekerjaan yang dari situ dia mendapatkan ya imbalan untuk melanjutkan kehidupannya, maka hendaklah dia memberitahukan kepada istrinya, ya, dia katakan supaya istrinya bersabar, ya, bersabar dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya. Apa yang dilakukan oleh suaminya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suaminya di luar rumah, dan si istri bersabar, ya, dia memangkas haknya, ya, si istri memangkas haknya diberikan kepada suaminya untuk melakukan kebaikan di luar rumahnya, maka ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Kesabarannya, ya, diberikan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaminya melakukan amar ma'ruf, ya, nahi mungkar di luar rumah,
orang-orang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari apa yang disampaikan oleh suaminya, sementara hak istrinya ada yang terabaikan dan dihalalkan oleh istrinya, maka istrinya ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penekanannya di sini yang termasuk dosa di sini, suami yang lebih senang di luar rumah daripada bercengkrama dengan istrinya pada perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat untuknya. Pada perkara-perkara yang sudah berlebihan, perkara mubah tetapi sudah berlebihan. Olahraga itu perkara apa? Wajib, sunnah atau mubah? Olahraga itu mubah. Tapi ada di antara suami-suami yang lebih nyaman, lebih senang dia berlama-lama dengan teman-temannya untuk berolahraga. Tapi kalau dengan istrinya tidak. Ada yang seperti ini. Ketika pun ada hak istrinya, istrinya meminta haknya, tidak dia berikan. Waliyadzubillah. Ini menjadi bahan introspeksi buat kita jamaah sekalian. Apalagi kalau permintaan istri itu merupakan permintaan yang bisa mendatangkan kebaikan yang besar untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk suaminya. Lalu kemudian tidak dipenuhi, ini justru akan mendatangkan bencana di dalam rumah. Sudah pernah kita sebutkan bahwa suami berkewajiban untuk mengajari istri. Suami berkewajiban untuk mengajari persoalan-persoalan agama pada istrinya. Kalau suami tidak memiliki kemampuan itu, maka apa yang harus dilakukan oleh suami? Bersama-sama dengan istri untuk belajar ilmu agama, bersama-sama dengan istri untuk mempelajari apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka tunaikan. Apa yang menjadi kewajiban suami, apa yang menjadi kewajiban istri, harus dipelajari, harus ditunaikan. Sudah kita sampaikan pula bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh kita sebagai suami, yang dilakukan oleh istri kita, itu karena apa? Banyak karena ketidaktahuan mereka bahwa itu adalah hak, adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, kalau istri meminta kepada suami, abang, kakak atau apalah panggilannya, sebentar ada kajian, ayo terampi kajian misalnya. Lalu kemudian apa kata suami? Lelah saya, tidak usah pergi. Atau apa dia katakan? Tunggu, saya ada janji dengan teman-teman mau olahraga. Kayak ini jemaah sekalian, ini perlu diperhatikan. Mana yang lebih mendatangkan manfaat? Apa yang menjadi hak permintaan istri atau janji kita dengan teman-teman kita di luar rumah? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hafizahullah taala menyebutkan beberapa hal yang bisa membantu kita para suami untuk memenuhi hak istri. Mewujudkan kebahagiaannya dan menghilangkan kepenatan atas kesendiriannya yang selalu kita tinggalkan di rumah. Pertama yang beliau sebutkan adalah suami memberi kesempatan, suami memberi kesempatan kepada istri ikut serta untuk menyelesaikan beberapa pekerjaannya di luar rumah. Bersama, ajak, ayo orang kerjakan ini. Ada kita sebagai karyawan di kantor misalnya, ada pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan, kita ajak, habis itu jalan-jalan misalnya. Itu tentu menyenangkan. Walaupun kita sering di rumah, sering di luar rumah, tapi kalau kita memberikan perhatian seperti itu, ini akan mendatangkan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Atau kita ajak sekali-sekali kita rihlah, jalan-jalan, jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke gunung. Kalau jalan-jalan ke mall
Ya tergantung apa. Kalau jalan-jalan ke mall, tergantung popoji. Ya. Kalau jalan-jalan ke mall cuma sekedar lihat-lihat, buat apa? Justru yang dilihat itu ya mendatangkan masalah di dalam rumah. Ya. Ya. Sudah keliling-keliling tidak ada yang dibeli. Akhirnya sampai di rumah dipikirkan ini macam-macam yang dipikirkan. Jadi beban. Ya. Ya. Kalau ya popoji ya dompet kita lagi pas lagi tebal ya oke, kita jalan-jalan di mall. Ya. Ya. Ini kata beliau hafizahullah taala, ya berikan kesempatan kepada istri kita ya, untuk ikut bersama dengan kita melakukan apa yang kita lakukan, ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di luar rumah ya. Atau kita berolahraga ya dengan teman-teman kita, sekali ya kita ajak istri kita ya olahraga dengan kita ya. Bukan bersama-sama dengan teman-teman laki-laki kita, bukan ya. Tapi mungkin ya ada juga ya para istri yang suka olahraga, ada klub olahraganya juga. Ya sudah, berikan kesempatan juga itu kalau dia mau. Ya. Tapi ingat ya para istri jangan membalas. Ya, jangan membalas. Karena suami juga dengan teman-temannya ya senang kumpul-kumpul berlama-lama, ya sudah saya mau bikin begitu juga. Ya. Jangan. Ya. Ya, hal yang tidak kita sukai dilakukan oleh pasangan kita, ya jangan kita ya balas ya dengan hal yang sama. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan kepenatan istri yang kita tinggal ya sehari penuh atau ya waktu yang banyak di luar rumah kita, yaitu mengingatkan istri akan keutamaan sabar. Ini tadi yang kita sebutkan. Ya, keutamaan sabar, ya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kita ini sebagai suami adalah orang yang sibuk dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, berdakwah, ya, atau ya penuntut ilmu, ya penuntut ilmu sejati. Ini susah kita dapatkan ini. Orang yang sudah statusnya ya berkeluarga, ya, lalu kemudian dia mulazamah dalam majelis-majelis ilmu, ya ini berat. Ya. Kalau di zaman dulu ya mereka para ulama ya orang-orang soleh dahulu menghadiri majelis-majelis ilmu itu bukan hanya di malam hari, di siang hari penuh ya, di malam hari pun ya ada, tapi jarang karena lampu di masa lalu itu belum ada. Lebih banyak itu dilakukan di siang hari ya. Dan ini tentu menyebabkan mereka lebih banyak di luar rumah ya. Tetapi ya itu tidak menyebabkan mereka melalaikan tanggung jawab mereka di dalam rumah, tidak menyebabkan mereka dingin dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak mereka ya. Nah, kalau kita ya adalah orang yang fokus dalam belajar ya, maka ingatkan istri ya, supaya bersabar. Apa yang dilakukan suami itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kan berapa ikhwah, berapa ya teman yang kita kenal ya, mereka pergi ya jauh belajar ya, ke jamiah ya, istri ditinggal di sini. Kalau istilah kita ini apa namanya yang hubungan jarak jauh ini, LDR ya, apa sih kepanjangannya itu? Taulah apa istilahnya itu ya, pokoknya LDR ya itu. Nah ini apalagi kalau yang di jamiah, yang di Madinah itu, subhanallah, sabar sekali istri yang ditinggal. 1 tahun 1 kali baru ketemu pun paling lama 3 bulan ya, paling lama 3 bulan sudah balik lagi. 1 tahun tidak ketemu. Maka di sini ya ingatkan ya istri supaya bersabar ya. Apa yang dilakukan oleh suami di luar rumahnya ketika dia menuntut ilmu itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si istri yang menggugurkan haknya diberikan kepada suaminya, tidak mempersoalkan itu, dia tidak menuntut haknya, dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang Allah berikan kepada suaminya yang melakukan ketaatan kepada Allah di luar rumahnya ya, dan dia bersabar dengannya, si istri bersabar dengannya, dia mendapatkan kebaikan darinya, dari apa yang dilakukan oleh suaminya ya. Kemudian yang ketiga yaitu memuji istri ya, memuji istri ya, pujian-pujian yang pantas ya, pujian-pujian yang dengan ucapan-ucapan yang baik. Tentu ini tadi yang kita ingatkan juga pada
para istri, ya, jangan berharap pujian. Tapi bagi para suami, ya, jangan bunggili dengan pujian. Ya, mengucapkan terima kasih, ya, kepada istri. Ya, jangan pelit, ya, dengan ucapan terima kasih. Ya. Kemudian selanjutnya yang bisa dilakukan oleh suami, ya, untuk menghilangkan, ya, kejenuhan, kepenatan istri yang hari-hari dia berada dalam rumahnya, menyelesaikan, ya, tugas-tugas rumahnya, ya, adalah meminta maaf, ya, bila sering mengabaikan haknya. Ya. Dan saya yakin para istri itu pasti senang ketika suami minta maaf. Walaupun suami benar minta maaf, istri pasti senang. Ya. Ya, walaupun istri yang, ya, keliru, tapi suami yang minta maaf, istri pasti senang. Ya. Dan, ya, seperti itulah jiwanya para orang-orang yang berjiwa besar. Ya, walaupun dia benar, tetapi dia melihat kemaslahatan lebih besar, ya, dengan mengakui, ya, kesalahan, ya, dengan meminta maaf, ya, maka itu akan mendatangkan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mendatangkan kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka, ya. Meminta maaf atas segala kealpaan, ya, mengabaikan hak-hak istrinya. Ya, seperti terlambat pulang, ya, ucapkan, ya, maaf, ya, terlambat pulang, ya. Kalau memang lagi ada di luar rumah, lalu, ya, ada rencana mau terlambat pulang, ya, beritahukan, ya, beritahukan kepada istri, ya, akan terlambat pulang karena apa, ini yang akan dilakukan, ya. Baik, kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan sebagai suami adalah membantu istri menyelesaikan pekerjaan rumahnya, ya, membantu istri menyelesaikan atau mengerjakan pekerjaan rumahnya, ya. Apalagi kalau kita mendapati istri kita lagi, ya, pekerjaannya lagi bertumpuk, ya, maka kita bantu. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya apa yang dilakukan oleh Nabi ketika di rumahnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, bahwa Nabi SAW, ya, membantu pekerjaan istrinya. Ya, Nabi SAW membantu pekerjaan istrinya. Ya, dan dia SAW keluar rumah kalau sudah dikumandangkan adzan. Ya, tentu kalau kita, ya, membantu pekerjaan istri di rumah, ya, mereka pasti akan senang. Ya, dan kadang, jemaah sekalian, kadang ketika suami yang lama tidak membantu istri di rumah, tiba-tiba suami, ya, membantu, ya, istri ucapkan masya Allah, jazakallahu khair. Jangan dikatakan tumben. Jangan dikatakan tumben, ya, ditumbenin gitu, jangan. Berikan apresiasi, masya Allah, ya. Kalau ditumbenin nanti dia balik lagi, ya. Ya, kata ada seorang dokter ahli saraf di Gorontalo, beliau katakan, ya, orang itu ketika dia mau melakukan kebaikan, ya, maka ada bagian dari otaknya itu, otak kecil di bagian depan itu yang terbuka, ya. Itu bagian, ya, unsur yang ada di otak di depan itu membesar, ya, sehingga dia berkeinginan untuk melakukan kebaikan itu. Nah, ketika mendapatkan benturan dari ucapan, dari kata-kata orang seperti tumben, ya, itu akan mengecil lagi dia, ya. Saat dia mengecil lagi sudah ditinggalkan itu, ya. Ya. Ini dalam, ya, urusan perkara suami istri, ya. Kalau dengan sesama kita di bulan Ramadan, coba kita perhatikan, jemaah sekalian, orang-orang yang tidak pernah ke masjid itu kita lihat di masjid. Nah, ini jangan ditumbenin, itu bagian kecil di otaknya itu sedang melebar, dia sedang siap untuk menerima, ya, kebaikan, ya. Maka jangan ucapkan ucapan-ucapan yang bisa membuat dia down. Berikan apresiasi, ya. Kayak ini insya Allah akan terus berlanjut, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kita bisa dilakukan oleh suami untuk menghilangkan kepenatan, ya, kejenuhan istri, mengurangi, ya, kejenuhan istri dalam rumahnya, mengingatkan istri akan posisi, ya, sosial kita, ya, posisi sosial Anda, ya. Kita sebagai apa, ya, orang yang dibutuhkan oleh banyak orang di luar, ya. Maka ingatkan, ya, ingatkan istri dengan posisi ini, ya. Tentu,
ya ini akan mendatangkan kebaikan bagi istri sendiri dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya bahwa siapa yang menolong saudaranya, siapa yang membantu saudaranya, siapa yang memudahkan urusannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu dia. Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memudahkan urusannya. Kama tadinu tudanu, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, kama tadinu tudanu. Bagaimana engkau memperlakukan, maka begitu juga engkau akan diperlakukan. Ya. Ya, kita memudahkan urusan saudara kita, ya, karena status posisi kita yang dibutuhkan oleh banyak orang, ya, maka kelak insya Allah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mudahkan urusan kita. Sehingga istri yang memiliki suami dalam posisi seperti ini, ya, status sosialnya dia sebagai orang yang dibutuhkan oleh banyak orang, oleh masyarakat, ya, maka berlapang dadalah, bersabarlah. Ya, apa yang Anda berikan, hak Anda yang Anda gugurkan, tidak Anda tuntut, maka Anda mendapatkan kebaikan dari situ ketika suami melakukan kebaikan untuk orang lain. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita suami-suami yang soleh, suami-suami yang bisa menyeimbangkan antara urusan-urusan di luar rumah dengan tanggung jawab dan hak-hak istri kita di rumah kita. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillah. Jemaah sekalian, sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada malam hari ini, sedikit informasi kepada jemaah sekalian bahwa ini berita duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia akhuna Al-Fadil Fajrin Pongoliu rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ikhwah yang alhamdulillah kita kenal orang yang baik. Qadarullah, Allah berikan ujian berupa penyakit kanker paru dan beliau wafat pukul kalau tidak salah pada asar, ya, waktu Jakarta, dan jenazah beliau sekarang masih di Jakarta dan akan diberangkatkan besok insyaallah ke Gorontalo. Kami memohon dari jamaah sekalian mendoakan beliau rahimahullah ta'ala, semoga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah dan penyakit yang beliau derita semoga menjadi penggugur semua dosa-dosa beliau. Allahumma amin. Tapi Ustaz, pertanyaan yang masuk, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan malam ini yang masuk. Bismillah Ustaz, kedua orang tua saya sudah bercerai, tapi sampai sekarang ibu saya masih sangat membenci ayah saya, masih mengingat-ingat kesalahan ayah saya di masa lalu. Pertanyaannya, apakah ibu saya berdosa dengan kebenciannya tersebut? Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pokok keimanan adalah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tentu semua yang telah dia lalui, ya, apa-apa yang telah dialami dalam kehidupannya yang menyenangkan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyakitkan, maka dia lupakan itu semuanya. Ya. Ya, melupakan itu, tidak membawanya di dalam kehidupan selanjutnya. Ya. Apalagi ini sudah berpisah tetapi masih mengungkit-ungkit, ya, kesalahan-kesalahan mantan. Ya, tidak perlu lagi. Ya.
Buat apa kita kesana kemari tetapi membawa penyakit ini? Itu menjadi penyakit bagi diri kita sendiri. Ya. Ya, maka ini diingatkan saja dengan baik, ya, dengan bahasa yang santun, ya, kepada ibu, ya, supaya melupakan, ya, meninggalkan apa-apa yang sudah berlalu, sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya. Ya, kita lupakan saja. Itu sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Tidak mungkin kita kembalikan lagi. Tidak mungkin. Ya, maka yang segala yang menyakitkan di masa lalu, ya, itu sudah lupakan saja. Ya. Ya, mengingat-ingat itu, mengungkit-ungkit itu justru, ya, menyebabkan kita sakit. Ya, sakit jiwa, sakit fisik. Ya. Berdosa, ya, kalau dia sudah, ya, bukan lagi bagian dari kita, artinya, ya, ibu sudah bukan istrinya, ya, dia sudah orang lain, kita sebut-sebutkan kesalahannya, itu bisa masuk dalam perkara apa? Dalam perkara ghibah. Ya. Perkara ghibah. Yang kedua, ya, apa motivasinya? Apa motivasinya mengungkit-ungkit itu, apalagi di hadapan anak-anaknya? Apakah dengan tujuan supaya anak-anak juga membencinya? Itu tidak boleh. Ya, dan sebagai anak ketika mendapati atau mendengar cerita-cerita yang buruk tentang orang tuanya, walaupun, ya, ayah dan ibu sudah berpisah, tetapi status mereka berdua tetap ayah dan ibu. Tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Ya. Bahkan ketika, ya, la qadarullah, ada di antara kita yang ibunya keluar dari Islam, tetap statusnya itu sebagai ibu, atau ayahnya tetap statusnya itu sebagai ayah. Tetap kita perlakukan dengan baik. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang perintahkan. Ya, Allah yang perintahkan kita yang berstatus anak, ya, untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Ingatkan saja dengan baik, dengan bahasa yang santun, ya, supaya tidak mengingat-ingat, ya, keburukan atau kesalahan-kesalahan, ya, mantan, ya, suami, ya, karena itu hanya memberikan mudarat kepada diri sendiri, tidak ada manfaatnya. Baik, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, suami saya suami yang paham agama, tapi ketika marah Ustadz, beliau sering memaki-maki saya. Mohon nasihatnya Ustadz. Alhamdulillah suami saya juga hadir di majelis ini. Masya Allah. Ikhwas sekalian, ya, para suami, ya, semarah apapun kita, jaga lisan kita. Ya. Semarah apapun kita kepada pasangan kita, kepada istri kita, jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita, ya, apabila seorang mukmin itu dia melihat ada yang kurang dari saudaranya sama mukmin, ya, apalagi kepada istrinya, ada yang kurang dari istrinya, maka jangan fokus pada kekurangannya. Ya, jangan fokus pada kekurangannya. Jangan fokus kepada sesuatu yang tidak kita sukai dari pasangan hidup kita. Tapi fokuslah kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi kelebihannya. Ya. Supaya apa? Kita mensyukuri apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dari kelebihan-kelebihan istri kita. Ya. Dan saya sering katakan jemaah sekalian, pasangan hidup kita itu adalah rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jawaban dari doa kita selama kita membujang. Selama kita bujang, apa yang selalu kita minta kepada Allah? Meminta istri yang tidak baik untuk kita atau istri yang baik untuk kita dari sisi agama dan sisi dunia. Ya. Tentu yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berikan saya istri yang baik untuk saya, istri yang solehah. Ini ekspektasi kita. Ya. Ya. Cuma sayangnya yang meminta ini dia juga pacaran, jadi ya Allah berikan ya sepadan dengan dia, ya kan? Ya. Maka pasangan hidup kita adalah jawaban dari doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka jika mendapati kekurangan mereka, ya lihatlah pada kelebihan-kelebihannya. Ya, jangan fokus pada kekurangannya. Kalau kekurangannya itu adalah sesuatu yang bisa kita rubah, ya bisa kita perbaiki, maka perbaiki dengan cara yang baik. Tetapi jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Apalagi kalau itu didengar oleh anak-anak kita. Ya. Oh, saya belum punya anak, Ustaz. Ya. Allah yang mendengarnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu yang terucap dari lisan seseorang kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Ya, ucapan yang baik yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat sebagai kebaikan. Ucapan buruk, celaan, makian, itu juga yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Ingat jemaah sekalian, ya, ingatlah bagaimana ya istri kita, ya, di saat dia melakukan apa yang kita butuhkan, ya, di saat dia berkhidmat pada kita, melayani kita, ya. Ingat pengorbanannya, apalagi kalau sudah punya anak, ya, bagaimana dia mengandung benih yang kita berikan kepada dia, ya, selama 9 bulan 10 hari, ya. Kita tidak rasakan itu sebagai suami, kita tidak rasakan itu. Ketika sudah lahir anak, ya, tengah malam anaknya bangun, apa yang dilakukan suami? Tidur. Tapi istri kesian. Nah, ingat itu ya mas kalian. Ya. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana tentang suami yang selalu mengeluh capek terus kerja mencari nafkah, dan suami selalu tidak menganggap pekerjaan istri sebagai ibu rumah tangga yang sebagian besarnya hanya di rumah? Kalau lagi cekcok selalu diulang-ulang terus tentang pekerjaannya melelahkan, padahal list pekerjaan istri juga banyak, seperti mencuci, menyetrika, mengurus anak, dan lain-lain. Bagaimana menyikapi suami seperti ini? Karena masalah terbesar dan berulang pasti perkara ini. Suami selalu adu nasib dengan istri. Syukron. Baik. Barakallahu fiik. Yang pertama, ya, sabar. Ya, bersabar. Ya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala punya suami seperti ini. Ya, dan tentu ya saya mengingatkan untuk diri saya dan kepada suami yang seperti yang ditanyakan ini, ya. Mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga itu adalah tanggung jawab kita sebagai suami. Ya, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak kita, itu adalah tanggung jawab kita. Maka tentu kita akan merasakan capek. Tetapi kalau kita lakukan itu karena tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan ditanya nanti di yaumil qiyamah, kita mau mengeluh capek. Bayangkan kalau nanti ada orang-orang yang ya di bawah tanggungan kita, mereka datang menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita bermalas-malasan tidak memenuhi hak mereka. Ini akan memberatkan kita di yaumil qiyamah, ya. Selagi masih di dunia ya pasti capek, ya. Dan kalau ya suami yang bertipe seperti ini suka mengungkit-ungkit menyebut-nyebut kecapeannya, mengeluh capeknya dia bekerja, lalu dia mengatakan kepada istrinya, kamu cuma di rumah saja, ya coba rasakan ke dia, ya. Atau saya katakan kepada suami seperti ini, coba antum lakukan dulu apa yang dilakukan oleh istri dalam rumah. Oke lah, 1 hari ya tidak pergi kerja, ya, lakukanlah apa yang dilakukan oleh istri selama di rumah, ya. Baru kemudian katakan, ya, kamu cuma di rumah tidak apa-apa, tidak berbuat apa-apa, ya. Mengurus rumah ini tidak berbuat apa-apa, ya. Orang yang 24 jam itu bisa melakukan pekerjaan tidak digaji, ya, tidak digaji oleh kita, ya. Kita sebagai suami itu punya kewajiban untuk menafkahi itu. Jadi anak orang yang dibesarkan oleh orang tuanya, lalu kemudian kita ambil, ya, kita halalkan dengan akad, tapi kemudian kita abaikan, ya. Kita tidak penuhi haknya, ini zalim.
Ya, zalim jemaah sekalian. Ya. Kita membebani istri kita dengan ya perkara yang berat, ya, yang kita sendiri mau melakukannya tidak sanggup. Baru kemudian kita katakan, kamu hanya di rumah saja, tidak berbuat apa-apa. Allahul musta'an. Ya. Yang seperti ini, ya, jika ya suami bisa diajak untuk berkomunikasi dengan baik, ya, lakukan. Tapi kalau ya hari-hari pertengkarannya seperti itu, ya di rumah cobalah putar-putar ceramah-ceramah tentang kehidupan rumah tangga. Ya, dengar bersama. Ya, walaupun suami ada di kamar, ya sudah putar saja agak keras sedikit, ya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ya yang bertanya diberikan taufik oleh Allah dan ya suami juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Selalu doakan suami, ya. Selalu doakan kebaikan, wallahu a'lam. Bismillah Ustaz. Suami saya pernah berbohong dan sampai bersumpah demi Allah. Mohon petunjuknya Ustaz untuk menasihati suami saya. Baik. Orang yang bersumpah, ya, sementara dia berbohong dengan sumpahnya itu, ada kafarahnya. Ustaz, kafarahnya Ustaz. Ya, kafarah orang yang bersumpah, sumpah palsu, sumpah bohong. Memberi makan 10 orang, ya. Memberi makan 10 orang miskin, atau dia berpuasa 3 hari, ya. Ya, memberi pakaian, ya, kepada fakir miskin 10 orang. Itu harus dia lakukan kafaratu, ya, al-yamin, ya, sebagai kafarah atas sumpah palsu yang dia ucapkan. Sudah jelas berdusta, tapi dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak melakukannya, padahal dia melakukannya. Ini sumpah palsu. Ya, kafaratu al-yamin. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap seorang kakak jika adik perempuannya yang sudah status janda saat ini sedang menjalani hubungan dengan laki-laki beristri? Sedangkan laki-laki ini menurut adik saya adalah orang yang baik meskipun tidak sholat. Apa harus dimarahi dan didiamkan karena sudah tidak bisa dinasihati? Allahul musta'an. Dari mana sisi baiknya dia tidak sholat? Dari mana sisi baiknya dia tidak sholat? Rasulullah SAW telah sebutkan, ya, yang pertama kali akan dihisab di yaumil qiyamah dari seorang hamba itu adalah salatnya. Jika salatnya baik, salatnya benar, ya, maka dia akan beruntung, dia akan selamat. Jika salatnya rusak, salatnya tidak benar, maka dia akan celaka, dia akan merugi. Rasulullah SAW juga sebutkan yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Perjanjian kita dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, apa? Salat. Ya. Artinya kalau dia salat maka dia muslim. Tidak salat bukan muslim. Ya. Ya. Ini zahir dari hadis tersebut. Para ulama ya berikhtilaf, berselisih, ya, terkait status orang yang meninggalkan salat ini. Ya, diperselisihkan keislamannya orang yang meninggalkan salat. Apakah dia masih muslim atau tidak? Ya. Sebagian ulama mengatakan ya dia sudah bukan muslim karena zahir daripada hadis ini. Ya. Siapa yang meninggalkan perjanjian, ya, antara kita dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir, itu adalah salat. Ya, maka zahirnya kalau dia salat dia muslim, kalau tidak salat dia kafir. Ya. Sehingga orang yang tidak salat itu dia telah keluar dari Islam. Ya. Sebagian ulama, ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan, ya, ini perbuatan kekufuran. Ya. Selama dia masih meyakini bahwa salat itu adalah kewajiban tapi dia tinggalkan karena malas, ya, maka ya, itu tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ya, tetapi dia dituntut untuk bertaubat darinya. Dia diperintah oleh qadhi, oleh hakim, bertaubat dari perbuatan itu. Ya, bertaubat dari perbuatan tidak salat, yaitu dengan menegakkan salat 5 waktu. Kalau tidak maka dihukum. Hukumannya sama dengan hukuman
ya yang ditetapkan oleh para ulama yang menghukumi dia murtad, dia keluar dari Islam. Apa hukumannya? Apa hukuman bagi orang yang meninggalkan salat, yang tidak salat? Apa jemaah sekalian? Dipancung. Ya. Dipancung. Ya. Dan yang melakukan itu tentu hakim, ya, qadhi. Pemerintah yang menetapkan hukum itu. Tadi yang melaksanakan hukum itu. Ya. Yang membedakannya, kalau ulama yang menyebutkan bahwa dia telah murtad, dia telah keluar dari Islam, dia dipancung karena murtadnya itu tidak mau kembali ke Islam. Ya. Yang menghukumi, ya, pancung, ya, tapi dia tidak keluar dari Islam, itu karena apa? Hadnya seperti orang yang mencuri, dipotong tangannya. Seorang yang sudah menikah, dia berbuat zina, ya, dirajam, dilempari sampai mati. Ya. Maka apa kebaikan? Apa yang dianggap baik dari orang-orang yang tidak mau salat itu? Mungkin dia dermawan, ya, mungkin dia apa lagi? Ya, dia bertutur kata, ya, santun. Ya. Ya mungkin hanya saat itu bersama dengan kita dia santun. Ya. Kalau dia mengabaikan salat, kepada Tuhannya dia tidak perhatikan, mana dia mau perhatikan kamu? Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tegas menyebutkan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Ibadah apa? Salat. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara Jibril. Ibadah apa? Salat. Langsung, ya, apa kalau istilahnya, titah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui Jibril, langsung musyafahah, ya, diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha. Tidak ada perantara dari malaikat, dari Jibril alaihissalam, tidak. Ini menunjukkan kedudukan salat di dalam Islam itu sangat besar, sangat tinggi, ya, menentukan keislaman dan kekufuran dari seorang, ya. Mengharap kebaikan dari orang yang tidak salat, ya, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakannya. Dan kalau dia benar-benar, ya, dia benar-benar orang yang baik, maka tentu dia akan perhatikan masalah salatnya, ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga telah sebutkan di dalam hadisnya, siapa di antara kalian yang melihat seorang laki-laki, ya, bolak-balik dari rumahnya ke masjidnya, ya, dari rumah ke masjid, artinya setiap salat 5 waktu dia datang salat di masjid, maka persaksikan keimanannya, ya, persaksikan bahwa dia adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita muslimah, ya, wanita muslimah dalam memilih pasangan hidup, itu sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi sudah kita sebutkan. Perhatikan yang pertama kali apanya? Agamanya, ya, bagaimana agamanya. Nah, kalau sudah tidak sholat gimana? Mau berharap akhlaknya bagus? Ya, belum tentu. Ya, ini perlu diperhatikan, ya. Dan ingatkan, ya, ingatkan, ya, dengan cara yang baik, ya. Ya, ajaklah, ya, adik untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, para asatidzah. Ajak untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Baik, wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk dari lantai 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, kalau salah satu dari pasangan itu meninggal dunia, misalnya istri meninggal dunia dan suami menikah lagi, di akhirat nanti untuknya istri itu apakah masih berjodoh dengan suaminya di akhirat kelak atau bagaimana Ustadz? Dan apakah di akhirat kelak berlaku poligami? Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan jodoh di dunia? Apakah nanti jodohnya di akhirat? Syukron Ustadz. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu sudah sempat kita sebutkan, ya,
atau belum, bukan di majelis ini kayaknya, tentang istri-istri para nabi. Ya, istri-istri para nabi. Kenapa istri-istri para nabi itu sepeninggal Nabi SAW tidak boleh dinikahi oleh siapapun? Ya, karena Nabi SAW mengabarkan kepada kita, ya, bahwa ya, pasangan-pasangan hidup, ya, para wanita, ya, di dunia yang mereka senangi, yang mereka sayangi, ya, dia tidak menikah lagi, ya, setelah suaminya meninggal, maka di akhirat dia akan dipertemukan kembali, ya, dengan suaminya. Ya, dia akan bersama dengan suami terakhirnya di dunia. Tapi ya harus kita, ya, bisa jamin bahwa kita masuk surga. Ya. Tapi ahlut tauhid semuanya masuk surga. Ya, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia meninggal dunia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia masuk surga. Maka wanita-wanita yang ditinggalkan, ya, ditinggal mati oleh suaminya dan dia tidak menikah lagi, dia bersabar, ya, dia bertahan, ya, dengan kesendiriannya, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suaminya yang dia cintai. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah di surga ada poligami? Ya, jelas. Ya. Bidadari, ya, itu pada menunggu, ya, suami mereka. Dan bidadari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk laki-laki yang saleh yang mendapatkan nikmat surga itu bukan cuma satu, bahkan sampai berapa? Sampai berapa banyak? Sampai 72 bidadari bagi orang-orang yang meninggal mati syahid. Ya. Orang yang meninggal mati syahid maka dia mendapatkan nikmat itu 72 bidadari. Ya. Itu di luar dari istrinya yang ketika di dunia kalau Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka. Ya. Itu kehidupan poligami. Dan sini jemaah sekalian perlu saya ingatkan. Ya, perlu saya ingatkan kepada kita semua. Ya, sebagai muslim, sebagai muslimah, ada hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perlu kita tegaskan jemaah sekalian. Nah, ini berbahaya. Apa-apa yang disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah atau larangan, jangan sekali-kali ada kebencian kita di dalam hati terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada alergi di telinga kita mendengarkan pembahasan-pembahasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari syariat kita. Kalau mendengarkan pembicaraan itu saja sudah membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak senang, padahal itu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, mau dinamakan apa itu kalau bukan kebencian? Kalau kita belum mampu melaksanakannya, diam. Dan jangan menaruh kebencian di dalam hati terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan laknatullah alaih, jemaah sekalian, syaitan laknatullah alaih terus mencari teman yang bisa membersamainya dia di dalam neraka, waliyadzubillah. Hati-hati dengan persoalan ini. Ya. Ya, ini peringatan untuk saya dan untuk kita semuanya. Ya. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai syariatnya, ya. Dan kalau sudah disebutkan sebagai syariatnya itu masuk di dalam lima perkara ini yang dilakukan oleh manusia. Ya, wajib, sunnah, ya, haram, makruh, mubah. Apa yang telah dihalalkan oleh Allah, ini perkara mubah. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan, yang menjadi sunnah, anjuran yang harus kita kerjakan. Ya, kalaupun kita tidak kerjakan, ya tidak berdosa. Ya. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah bolehkan, yang Allah wajibkan, yang Allah sunnahkan, ya. Jangan sampai ada rasa tidak senang, ya, dengannya.
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang makruh, ya, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ada di dalam hati kita rasa tidak terima atau tidak senang dengan itu. Ya. Ini menjadi perhatian bagi kita karena ya, tidak menyukai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa menyebabkan kita keluar dari Islam, waliyadzubillah. Ya. Kita maklumi dan para ulama juga sudah menyatakan itu, ya. Nabi SAW juga mengakui itu, ya. Yang mendominasi pada wanita itu adalah perasaan, ya. Sehingga kalau berbicara tentang madunya, berbicara tentang poligami, ya, itu pasti perasaan mendominasi. Kalau belum siap, ya saya belum siap, ya. Tapi jangan sampai ada ketidaksukaan, ya, terhadap sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, mau dia poligami, mau apa dan sebagainya, ya. Kenapa cuma laki-laki yang boleh bertambah? Kenapa perempuan tidak? Ya. Bentuk protesnya misalnya seperti itu, hati-hati. Itu bisa menyebabkan kita keluar dari Islam, waliyadzubillah. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz. Saya seorang istri bekerja jauh dari suami. Tapi sampai saat ini suami tidak menyuruh saya untuk resign atau berhenti. Tapi suami sungguh sangat memenuhi kebutuhan saya secara nafkah lahir. Saya ingin resign, tetapi suami belum meminta. Kira-kira bagaimana Ustadz dengan kondisi saya yang bekerja jauh dari suami? Barakallahu fiik. Insyaallah, barakallahu fiik. Disebutkan oleh Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal adab. Safar, perjalanan itu bagian dari adab. Orang yang bersafar itu jauh dari keluarga, ya. Dan yang biasa melakukan atau umumnya yang melakukan safar itu adalah laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ya. Dia berpisah dari istrinya, berpisah dari keluarganya, itu sudah merupakan azab, ya. Tidak nyaman dia jauh-jauhan dengan istrinya, dengan keluarganya, ya. Ya. Ini idealnya. Tapi kenyataannya yang dapat ini ya Allahul musta'an, ya. Apakah dia punya apa namanya? Ini yang bertanya punya saudari di sana yang membersamai suaminya atau suaminya sendirian? Ya, kalau suaminya sendirian, masya Allah, sabar sekali suaminya. Ya, tapi kemudian membiarkan istrinya jauh darinya. Ya, wallahu alam, itu dibicarakanlah baik-baik. Ya, kalau suami ada aktivitas, ada apa istilahnya, dia bisa menafkahi ya istrinya, tapi mungkin ada kekhawatiran, mungkin yang perlu untuk dibenahi adalah kekhawatirannya itu berkaitan dengan pemenuhan ya hak-hak dari istri, ya. Kalau istri ya berlapang dada lalu kemudian dia menggugurkan haknya, ya, maka itu menjadi kebaikan bagi si istri. Baik, wallahu a'lam. Izin bertanya, jika seorang wanita yang masih sah berstatus istri seseorang, apakah jika wanita tersebut menikah lagi dengan seorang laki-laki yang juga masih sah suami seseorang, dan wanita itu meskipun dia menikah lagi tapi tidak ingin melepas suami yang pertama, apakah pernikahan itu sah menurut syariat Islam? Tidak sah pernikahannya. Ya, pernikahan si wanita ini masih berstatus sebagai istri, dia menikah dengan laki-laki lain, tidak sah. Ya, tidak sah nikahnya. Ya. Apapun alasannya. Ya. Kalau sudah tidak suka dengan suaminya, ya sudah urus cerai saja. Selesaikan masa iddah baru kemudian menikah dengan laki-laki yang dia sukai itu. Tapi kalau statusnya masih istri, waduh, bagaimana ini? Satu sawah punya 2 sertifikat. Gimana kira-kira itu? Ya. 2 sertifikat di orang yang berbeda. Gimana ceritanya? Padahal sawahnya cuma 1. Ada yang seperti itu. Satu bidang sawah punya 2 sertifikat. Banyak ya, tapi itu masalah kan? Dalam hukum itu jadi masalah. Mana yang benar ini? Bingung. Nah, sekarang ini. Ya. Kan dalam
Al-Quran itu diibaratkan istri kita itu seperti ya, ladang kita untuk bercocok tanam. Ya. Ya. Maka tidak sah pernikahannya. Kalau si suami tadi, ya, statusnya si laki-laki yang berstatus masih suami sebagai suami dari istri dari wanita yang lain, dia tidak terkena hukum karena berkaitan dengan poligami. Ya. Dengan catatan ya perempuan ini ya bukan berstatus sebagai istri. Ya. Kalau dia berstatus sebagai istri, dia tahu itu istri orang, tapi kemudian dia tetap nikahi, ya berdosa. Dan di dalam hukum positif kita, hukum di Indonesia itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Ya. Bisa dipidanakan itu, masuk penjara nanti. Ya, kalau diproses oleh istrinya dari yang si laki-laki tadi, atau diproses oleh suaminya, itu bisa masuk penjara itu. Ya, tapi yang lebih penting untuk kita perhatikan, apa yang dia lakukan itu perbuatan dosa, termasuk dosa besar, zina. Ya, tidak sah pernikahannya, maka dia masuk zina. Wallahu a'lam. Kita bacakan pertanyaan yang masuk di akun Hepsoleha Official YouTube. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi sikap suami yang royal terhadap orang tuanya tapi pelit atau perhitungan terhadap orang tua istri? Baik, barakallahu fiik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban suami menafkahi istri. Ya, kewajiban suami memenuhi kebutuhan istri. Ya. Ketika kebutuhan istri sudah terpenuhi, ya, maka dia bebas untuk ya berbuat baik kepada siapa saja, kepada ya saudara-saudaranya, kepada saudarinya, apalagi kepada kedua orang tuanya. Ya. Kalaupun dia memberikan juga kepada ibu dari istrinya, maka itu adalah kebaikan. Kalau dia tidak memberi, dosa enggak? Tidak, itu bukan dosa. Karena orang tua dari istrinya bukan tanggung jawab ya nafkah mereka, ya bukan tanggung jawab suami. Ya bukan tanggung jawab suami kita. Ya. Ya. Sehingga kalau dikatakan suami royal kepada ya orang tuanya, sementara kepada orang tua dari istrinya dia tidak, ya secara hukum dia tidak berdosa, tapi dalam kepantasan, dalam adab, ya ini kurang, ya ini memiliki kekurangan. Ya. Sekiranya suami juga memberi kepada orang tua dari istrinya atau mertuanya, ya walaupun lebih sedikit mungkin dari apa yang diberikan kepada ya orang tuanya, ya kedua orang tuanya suami ini akan melahirkan apa? Kecintaan. Ini akan melahirkan kesenangan, ya dari kedua orang tua istrinya atau mertuanya. Ini akan sayang padanya, akan cinta kepadanya, ya dan dia memiliki perhatian kepada mereka. Tapi kalau secara hukum dia tidak wajib untuk menafkahi mereka atau memberi kepada mereka. Ini hanya dari sisi adab saja. Wallahu a'lam. Bismillah. Bagaimana dengan suami yang masih berhubungan dengan mantan istri alasan karena anak? Bagaimana saya sebagai istri menyikapi hal tersebut? Baik, ada penghubung ya, ada pengikat yaitu anak. Ya, mantan suami menghubungi mantan istri alasan anak. Ya. Kalau betul-betul alasannya itu anaknya belum bisa berkomunikasi langsung dengan bapaknya, ya, karena masih pembiayaan anaknya ini masih tetap kepada suaminya. Ya. Sebatas itu saja, ya maka tidak mengapa. Tetapi kalau sudah ya, lebih dari itu, ya, ingin kembali misalnya, ya sudah berlapang dada. Ya. Kalau sanggup diterima, kalau tidak sanggup katakan kepada suami, ya kondisikan dulu saya. Ya. Tapi kalau tidak ya tidak mengapa. Ya. Diingatkan suami yang seperti itu. Kalau sekedar dia menghubungi kebutuhan anak sebatas itu tidak mengapa. Dan tidak boleh memutus hubungan anak dengan orang tua. Ya. Cerai, suami istri cerai punya anak, ya. Lalu kemudian si suami sudah menikah lagi dengan wanita yang lain. Si istri misalnya sudah menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Mereka punya anak. Lalu kemudian dihalangi, jangan kamu pergi ke bapakmu.
atau jangan ya menelpon, atau jangan terima telepon bapakmu. Ini tidak boleh. Atau anaknya ada di suaminya, ya. Lalu si suami membatasi atau tidak mengizinkan anaknya untuk berkomunikasi dengan ibunya, itu tidak boleh. Ya. Karena itu hak anak. Ya. Jadi kalau komunikasinya hanya sebatas itu saja, ya, wallahu alam, itu tidak mengapa. Ya, berlapang dada, bersabar, dan ingatkan suami ya tentang batasan-batasan di dalam perkara tersebut. Wallahu alam. Bismillah, afwan Ustaz. Teman saya punya suami yang hobi judol. Apa sih? Judol. Judi online. Oh, judi. Kirain judo. Judol. Judol. Judi online. Apa yang harus dilakukan istrinya Ustaz? Barakallahu fiik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judi ini sudah menjadi masalah nasional ya. Ya, judi online ini sudah menjadi masalah nasional. Ya, dan banyak orang-orang yang ya terjerat dengan itu, terperangkap dalam ya perjudian ini ya. Ya, ini merupakan dosa besar. Ya, perbuatan judi ya. Dia judinya menang kalah ya, tetap dosa. Termasuk dosa besar ya. Bagaimana sikap istri? Ya. Dalam hal seperti ini, ketika istri bisa bersabar ya dengan keadaan suami, dengan perbuatan yang dia lakukan, ya, dia tidak akan terkena dosanya. Ya, artinya si istri ini tidak berdosa dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Ya. Tapi dia harus menjaga hak-hak suaminya, karena dia berstatus sebagai istri. Kalau dia bersabar dengan itu, ya, dengan perbuatan suaminya, ya, perbuatan maksiat, dia masih menjaga sholatnya, tapi juga melakukan judi, bersabar dengan itu, mungkin itu bisa lebih baik. Tapi kalaupun dia tidak bersabar, ya silakan. Ya, dia proses di pengadilan. Saya tidak terima, ya, suami saya seperti ini. Ya, dipikirkan. Setelah itu dia akan mengurus dirinya sendiri, dia akan menjanda. Tapi kalau si suami sudah meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, maka dalam pandangan ulama Hanabilah ini harus dipisah. Ya, suami yang terang-terangan dia sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, tidak mau sholat, ini harus dipisah. Karena dalam pandangan Hambali, ya, Hanabilah, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu sudah murtad. Seorang muslimah itu tidak boleh berada di bawah ya kepemimpinan, tidak boleh berada di bawah kekuasaan laki-laki yang kafir. Baik, wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Bismillah Ustaz. Qadarullah wa masya'a fa'al. Saya seorang istri, juga seorang ibu, yang juga seorang yang memiliki masalah kesehatan mental, dan sekarang dalam pengawasan dokter. Dan dari sakit yang saya derita ini cukup mempengaruhi hubungan saya dengan orang terdekat, karena ketidakseimbangan emosional. Saya sering merasa takut menjadi seorang istri yang nusus kepada suami. Mohon nasihatnya Ustadz. Selama mau 5 tahun pernikahan, komunikasi antara saya dan suami tidak terjalin dengan baik. Mohon nasihat dan bagaimana kiat-kiat istri untuk tetap melakukan ketaatan kepada suami di kondisi saat ini. Syukran. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kesehatan, ya, memberikan kesehatan yang sempurna ya kepada ibu yang bertanya, dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersedekah ya, walaupun sedikit ya, tapi bersedekah. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, dawu mardhakum bis sadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah ya. Niatkan ya bersedekah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan ya, penyakit apa saja, penyakit fisik ataupun penyakit mental ya. Kemudian ya rutinkan membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ya, rutin bacakan itu ya.
Ya, jangan tinggalkan, ya. Bisa dibaca setiap hari pagi dan sore. Ya, baca juga, ya, zikir-zikir pagi dan sore. Lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesabaran dan kesanggupan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ketaatan kepada Allah adalah patuh kepada suami, ya. Dan tentu, ya, suami yang memiliki pasangan atau yang diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi istri seperti ini, ya, dia harus bersabar. Ya, dia harus bersabar. Baik, wallahu alam. Ya, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan solusi itu akan datang ketika masing-masing kita, ya, suami dan istri, ya, memperbaiki kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari segala problema yang dia hadapi dalam kehidupan ini. Baik, wallahu a'lam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan pada malam hari ini di tempat ini sebagai kebaikan kita di yaumil qiyamah nanti, yang akan kita lihat balasan kebaikan-kebaikan itu di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita suami-suami yang soleh dan istri-istri yang solehah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.